welcome to my YouTube channel. So, untuk kali ini kita bahas tentang currency. Ada kalau dilihat sepertinya ada 1, and then 2, 3, 4. Saya tinggal 4 pair yang belum dieksekusi. Artinya masih ada 4, 1, 2, kemudian 3, kemudian Eurocat seperti ini 4. Oke, dari 4 ini semuanya masih dalam posisi, ada yang di lock, ada yang overall adalah opsinya adalah lock posisi ya. Supaya di sini ada lock saya, dia turun kan, tapi tetap saya lock posisi karena memang nanti akan kita buka satu persatu. Oke, kemudian di Eurocat sama Eurocat ada buy, kemudian ada sell di sini juga ada sell. Ekspektasinya dia memang turun. Saat itu di awal saya merasa dia turun di harga ini ya. Lalu ternyata naik dulu sehingga saya harus mau tidak mau harus melakukan opsi lock posisi untuk mensegurkan opsi yang ada. Kemudian di sini ini pun sebetulnya juga lock juga, hanya sudah saya close, artinya ketika press di sini lock posisinya itu ada yang sudah bisa menutupi hasilnya dari lock ya. Misal contoh kita di sini misal buy, kemudian ada lock lagi sell di sini misalnya. Nah, hasilnya ini ketika dia turun sudah bisa nutup, artinya nutup dari keseluruhan minus, maka atau minimal adalah BEP, maka ini saya close, dua-duanya saya close. Maka dua-duanya ini saya close sehingga hasilnya adalah turun lumayan jauh kan. Nah, kemudian yang di sini memang belum, artinya ini memang belum saya close, masih tentu hasilnya masih cukup minus, cukup dalam sekali. Nanti expectednya dia turun sehingga nanti bisa nutup dari hasilnya ini. Ada 2 lock dari hasilnya yang di sini ini expectednya nanti bisa maunya sih ini dia ketika dia turun nutup dari semua minusnya sehingga nanti bisa sama juga dengan di sini pun juga sama USD CAD. Dia belum nutup gap ya. Jadi kan belum nutup gap sehingga masih ada possibility untuk di sini ada gap di harga ini. Di sini ada gap yang belum ditutup oleh price, sehingga memang masih saya tahan posisinya di sini. Begitu juga di Aussie pun juga sama. Sebetulnya Aussie pun juga belum nutup gap juga. Ini ada gap di putih ini, ya belum ditutup sehingga masih nanti overall baru ketika dia nutup gap baru nanti kita akan pertimbangkan untuk mana yang akan kita eksekusi. Gitu. Nah, untuk untuk aturan lock memang biasanya saya pakai adalah seperti 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya atau 3, 6, 9, 12, 15. Biasanya seperti itu, tapi terkadang juga saya pakai aturan lot yang sama, artinya kalau saya pakai 0,2 maka 0,2 terus sampai mana kalau memang belum yakin saya pakai 0,2. Tapi paling aman dan pemakaian lot seperti ini paling aman. Ini paling safe-nya seperti itu. Sehingga kalau kita kasih semisal seperti ini ya, misal di harga ini kita pakai buy 0,3, kemudian di sini adalah sell dengan 0,6, maka ini adalah kan ini 3. Kalau ini pakai 0,4, harusnya kalau kita pakai 0,4 ya 0,04, maka ini harusnya 7 kan, harusnya kan 7. Nah, di sini harusnya ini adalah 7 ya. Kemudian ketika price dia turun ya di sini kan 5, maka ini adalah 11 ya.
Jadi ini ada hasilnya adalah 18, ini adalah 10, tetap ada posisinya. Sehingga ketika harga naik seperti ini, maka masih hasilnya ini bisa minimum, kalaupun minus tidak terlalu banyak lah, karena memang sudah salah kan, kita opsinya kan sudah salah. Sampai di sini ternyata harga turun, kemudian hasil lakukan opsi sell. Nah, ini kemudian kita lock lagi dengan buy lagi, kan memang sudah salah ini. Artinya memang kalau sudah salah seperti ini, mau tidak mau kita harus melakukan opsi pakai lot yang seperti ini aturannya ya. Jadi ini adalah 3, kemudian yang ke sini adalah 4. Artinya dari sini ini 4 tambah ini ya. Kalau turun lagi maka 5, 5-nya ini 6 ini tambah 5, maka hasilnya adalah ada 11. Gitu. Nah, sama kalau kita pakai ini, kita pakai taruh di atas seperti ini ya. Misal kita mau sell-nya adalah 5 ya, bisa juga gitu loh. Sehingga apa? Ini pun juga bisa gitu, bisa juga seperti ini. Tapi tetap nanti hasilnya adalah kurang, memang kalau kita pakai seperti ini sebetulnya kurang maksimal gitu. Nanti yang kurang maksimal adalah ini hasilnya sudah plus akhirnya jadi minus. Jadi masih ada ini, kita masih punya minus yang ada di sini. Nah, lebih baik ini tidak ditaruh di atas, tapi taruh di tetap dalam porsinya yang ada di bawah. Jadi sama seperti itu. Ya, kalaupun kita taruh di sini pun sama. Misalnya di sini kita opsi buy misalnya. Ya, opsi buy karena kita ingin buy. Kemudian harga turun, kita pakai 033. Nah, sama kita pakai 4 maka di sini. Nah, seperti ini. Jadi range-nya dari sini lumayan kan, dapat sekitar 100 lebih ya, sekitar 100 lah ya, 100. Sementara range yang di sini kan sekitar 150. Kita bisa pakai range 150 pun juga bisa. Atau ini kan sudah 200 juga. Range-nya kan 200. Jadi hasilnya ini 0 selisih daripada ini 0,04, ini expected-nya bisa menutup dari seluruh minusnya yang ada di harga ini. Itu maunya seperti itu. Oke. Jadi itu cara memakai opsi lock. Sekali lagi, kalau kita memakai opsi lock seperti ini, memang lebih ada satu alat bantu memang bisa dipakai. Kalau mau alat bantu sebetulnya juga bisa, misalnya pakai apa ya, kemarin tak kasih ini moving average pun juga bisa. Ini pakai MA 50, ini bisa sebagai alat bantu kita untuk bisa menentukan saya mau buy atau mau sell. Otomatis di sini adalah opsi sell-nya. Kalau opsi sell maka di sini range-nya adalah cukup jauh kan. Kalau kita mau buy harusnya di atas MA ini, tapi kan 100 poin lebih. Gitu, 100 poin. Sehingga kalau kita mau tempatkan, misalnya di sini pakai sell, pakai 0,03, maka yang di sini harus selisihnya ini harus 0,06. Cukup jauh memang range-nya. Karena kita pakai time frame A1. Apalagi kalau kita pakai time frame A4 pun agak jauh. Ini range dari sini kan 100 poin. Kalau dia naik 100 poin itu. Jadi kalau turun lagi maka kita pakai 4, maka di sini 0,007. Seperti itu caranya yang biasa kita pakai ya, walaupun hasilnya tetap minus, menahan minus ya, sehingga kita di sini tidak hanya 4 pair saja yang kita maintain aja. Kebetulan di sini kan free swap, dia free swap saja enak. Free swap kemudian ada komisi enak gitu. Ini yang kapan waktu New Zealand sudah juga ada lock posisi ya, tapi sudah New Zealand sudah clear ya, dia sudah menutup gap ini sepertinya. Ya, sudah clear, sehingga ini yang bisa ini masih menyisakan yang Aussie dan masih ada. Bisa jadi kita akan nambah lagi opsi selling
ya, ketika karena sepertinya dia akan kembali turun menutup posisi yang di gap, makanya mungkin akan nambah posisi selling, ya. Kita akan tambah dulu posisi sellingnya itu. Tidak apa-apa, kita tambah lagi, tidak ada masalah gitu. Nambah lagi pun tidak ada masalah. Ini yang di UK pun sama. Betul, kalau di UK sebetulnya juga tidak ada gap ya di sini. Ini sebetulnya tidak ada gap sama sekali, sehingga yang empatnya kita lihat ya tidak ada gap ya. Seluruh gap sudah terclose ini oleh price. Kalau tidak ada gap seperti ini ya sudah gitu loh. Kita hanya maintain saja, ya sudah tidak ada gap. Oke, itu sedikit explain lebih safe-nya memang pakai lock posisi ya. Jaraknya berapa? Silakan diatur untuk jaraknya. Mau dikasih ke berapa silakan. Have a nice day, bye.